Biskin Beauty Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara. Biskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterpriser-nya dengan menyelenggarakan acara seperti beauty class, Diklopedia, dan juga business opportunity session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Biskin Beauty Clubs Indonesia. Komunitas Biskin Beauty Clubs turut memberikan recognition dan penghargaan kepada para enterpriser yang meraih peringkat, serta meeting yang menyenangkan di berbagai kota. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Apa kabar Anda hari ini? Bagaimana dengan kota Anda? Apakah hujan, cerah, panas, atau sedang gerah seperti kota Serang? Ya, oke. Teman-teman, saya Bu Istri dari kota Serang hari ini akan menemani teman-teman mengikuti sesi yang sangat luar biasa. Why Diamond? Ya, saya mau nyapa dulu nih teman-teman. Tadi saya dengar di Bali hujan deras, benarkah? Bagaimana Bali? Hujan deraskah? Iya. Oke, hujan. Jakarta juga hujan ya. Wow, semoga kita mendapatkan sinyal yang baik selama 2 jam ini ya teman-teman. Di kota Serang belum hujan, tapi sudah gerah banget ya cuacanya mendung-mendung tapi nggak kunjung hujan. Oh, Medan aman ya. Jakarta hujan, Bali hujan, Surabaya ya, Medan aman, Batam. Ya, apapun cuaca di kota Anda, tapi yang pasti semangat Anda untuk terus belajar bersama di dalam komunitas kita ini terus membara dan bersemangat ya, teman-teman. Buktinya Anda ada di dalam ruangan ini, menunjukkan bahwa teman-teman ini adalah orang-orang yang sangat spesial ya. Tidak pernah lelah untuk belajar dari siapapun. Terus menjadi gelas kosong yang siap untuk diisi. Ya, hari ini kita akan mendengarkan sharing orang-orang luar biasa berbicara tentang Why Diamond. Ya, kita sudah mempersiapkan tamu-tamu kita pagi ini. Anda siapkan catatan Anda ya, teman-teman, sebab sesuatu yang kita dengarkan, kalau kita catat, itu akan menjadi sesuatu yang lebih kuat untuk bisa kita pelajari di hari kemudian. Oke, izinkan saya untuk mengajak teman-teman berdoa sejenak ya, untuk memulai acara pagi ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya memimpin dalam doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih pagi ini kami dalam keadaan sehat dan penuh semangat bersama-sama di dalam satu sesi luar biasa Why Diamond. Izinkan kami bersama-sama di dalam keluarga ini saling belajar satu sama lain, berbagi inspirasi, dan juga saling menularkan energi positif sehingga kami bisa berjalan, berlari, bergandengan bersama, bertumbuh, dan sukses bersama di dalam bisnis HDI yang luar biasa ini. Ya Allah, berikan kami sinyal yang baik di setiap kota di mana teman-teman kami bergabung dalam acara ini, sehingga semua yang disaringkan bisa kami terima dan bisa menjadi satu pelajaran untuk hari-hari kami yang lebih baik ke depan. Berkahilah acara kami, ridhoilah ya Allah ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami bersyukur. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Ya, karena waktu terus berjalan, saya pribadi tidak sabar ya teman-teman untuk mengundang tamu kita pagi ini, sebab saya juga sampai hari ini
selalu antusias untuk belajar dari siapapun ya, dari anak-anak muda, dari yang seusia ataupun yang lebih tua dari saya, karena belajar itu tidak ada batasannya ya teman-teman. Dan yang menarik hari ini yang kita undang itu adalah 3 wanita luar biasa dari 3 generasi. Ya, usia mereka itu 3 generasi ya. Ada yang usia 20-an, ada yang usia 30-an, dan ada yang usia 40-an. Jadi ini kita mau cek ya, oh ada 45 orang nih sudah bergabung, dan saya percaya akan terus bertambah ya. Teman-teman yang belum bergabung, mungkin yang masih lagi sholat isya ya, lagi dalam perjalanan, segera akan bergabung dengan kita, dan saya percaya malam ini banyak sekali yang ingin hadir. Nah, buat Anda semua yang sudah bergabung, berapapun usia Anda, apapun background Anda, kita semuanya akan mendapat pelajaran bagus pagi ini ya. Ya, itu kan masih muda. Bagi yang mungkin merasa tidak muda, tapi Anda nggak akan bisa mengatakan itu ya malam ini. Karena yang berusia matang seperti saya juga ada ya. Buat yang masih muda terus kemudian seringkali mengatakan, oh dia kan sudah berpengalaman, sudah senior ya. Anda nggak bisa mengatakan itu ya pagi ini, karena tamu kita pagi ini juga ada yang anak-anak yang masih anak muda yang sangat muda banget ya, dan itu mungkin sama dengan usia kamu ya teman-teman. Nah, siapa mereka? Oke, saya akan panggil satu persatu ya. Dan teman-teman coba kenali profil mereka ya. Oke, pertama saya panggil yang paling muda dan cantik ya. Sis Fanny Fang. Wow. Dia ini sangat muda, cantik, kelihatan banget ya. Wajahnya Mas, nanti kita tanya ya sama beliau masih usia berapa. Belum 30 tahun. Dilahirkan di sebuah keluarga pengusaha yang mapan, ya, dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah kondisi yang serba berkecukupan ya. Dia tumbuh menjadi anak muda yang mandiri dan memiliki satu visi untuk masa depannya. Kita akan gali ya, seorang beauty planner ya, masih muda, usianya 20 sekian begitu. Masih sangat muda, saya akan panggil ya, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu nih siapa Sis Fanny ini dari Kota Medan. Di usia mudanya, meskipun dia tuh lahir dan besar di tengah-tengah keluarga yang serba berkecukupan, tidak membuat Sis Fanny ini kemudian hanya menikmati masa mudanya dengan bermain-main saja ya, tapi juga sudah melakukan bisnis. Salah satunya adalah sebagai beauty planner dan juga online shop owner. Wow, keren ya teman-teman. Jadi sebelum di HDI beliau juga sudah melakukan bisnis ya. Tapi tidak hanya berhenti di online shop owner, Sis Fanny juga hari ini telah membuktikan kepada kita keseriusannya di bisnis HDI, menjadi seorang diamond leader, bahkan juga sudah mencapai diamond cash award hanya dalam waktu hitungan bulan ya teman-teman. Menjadi seorang enterpriser HDI bukanlah sesuatu yang sulit bagi dia. Sebab banyak orang berpikir, wah dia sudah tajir nih, dia sudah cukup nih, dia sudah punya online shop nih, nggak mungkin lah mau jalanin bisnis HDI. Apakah teman-teman memiliki pelanggan-pelanggan yang background-nya seperti Sis Fanny dan Anda memiliki mental blocking seperti itu? Nah, kalau Anda punya, Anda perlu dengarkan sharing Sis Fanny pagi ini ya. Kenapa dalam kondisi kemapanan yang dia miliki, ya, warisan bisnis dari keluarganya yang siap untuk dia terima, tapi dia tetap menjalankan bisnis HDI. Ya, untuk bisa mematahkan mental blockingnya, teman-teman, nantikan sharing dia. Saya panggil dulu dia, Sis Fanny dari Kota Medan. Selamat pagi. Pagi teman-teman, pagi Wow. Bun. Wow. Halo. Ternyata
Ternyata lebih cantik dari fotonya ya, teman-teman. Terima kasih Bunda. Ya, thank you sudah preparing dan benar-benar wow, cantik banget pagi ini Sis Feni. Thank you Bunda. Sudah siap berbagi. Ya, benar ya. Memang orang tua memiliki bisnis keluarga yang terus running well sampai hari ini ya, Sis Feni ya. Iya benar Bun, sampai hari ini masih berjalan. Nah, ya nanti keep dulu ya Sis, nanti kita akan gali-gali, kita kulik-kulik ya Sis Feni. Kenapa dia mau melihat ini sebagai sebuah bisnis untuk masa depannya. Thank you sudah bergabung. Saya akan panggil dulu nih yang kedua. Ya, mungkin 10 tahun lebih usianya dari Sis Feni ya. 10 tahun atau 10 tahun lebih ya. Ini adalah yang di usia 30 tahunan ke atas ya. Anda semua yang 30 tahunan ke atas siap-siap ya, saya panggil Sis Yohana Manurung ya, seorang manajer keuangan di sebuah sekolah internasional ya, memiliki karir yang keren, yang bagus, memiliki income yang oke, secara finansial juga oke ya. Apakah Anda memiliki pelanggan-pelanggan yang mungkin posisinya adalah seorang manajer seperti ini dan Anda ragu untuk memperkenalkan bisnis ini kepada pelanggan atau prospek Anda? Nah, Anda wajib mendengarkan sharing dari Sis Yohana Manurung ini, ya. Karena sebagai seorang wanita karir yang memiliki posisi di sebuah di jenjang karir yang keren ya, beliau hari ini membuktikan kepada kita sudah menseriusi bisnis HDI dengan membuktikan menjadi seorang diamond leader dan terus menumbuhkan dirinya, menaikkan kompetensinya dengan terus mengikuti pelatihan-pelatihan di HDI seperti Be Expert dan juga Baskin Extravaganza. Inilah Sis Yohana dari Kota Medan juga. Halo, selamat pagi Sis Yohana. Halo, selamat pagi Bun, pagi teman-teman semua. Oke, dress code kita pagi ini hitam ya, jadi ini memberikan suasana wanita-wanita perkasa ya. Ya, cantik sekali Sis Yohana pagi ini. Thank you sudah meluangkan waktunya. Benar ya, memiliki karir sebagai manajer keuangan di sebuah sekolah internasional di Medan. Ya, benar. Yes, ya wanita karir kita ini akan siap berbagi ya buat teman-teman. Siapkan diri Anda untuk mendengarkan sharingnya. Kita tahan dulu ya. Saya panggil dulu nih. Satu lagi yang ini di seusia saya nih ya. Sis Desi dari Pulau Bali. Seorang mompreneur dan beliau juga seorang wanita karir juga ya. Bertahun-tahun memiliki karir ya di sebuah perusahaan asing dan sebagai wanita karir hari ini beliau memutuskan untuk serius di bisnis HDI ya. Dan bukan hanya itu, yang saya lihat dari Sis Desi ini adalah serius banget untuk menumbuhkan diri. Salah satu contohnya di setiap Zoom yang diadakan di komunitas ini selalu ada nama Desi Bali. Yang luar biasa, bukti bahwa beliau usia tidak menutup kesempatan atau semangatnya untuk terus bertumbuh, menjadi peserta dan certified di Be Expert dan juga Baskin Extravaganza. Nah, halo, selamat pagi Sis Desi. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bunda. Oke. Bener ya, saya nggak salah ya. Kita seusia 40 tahun ke atas. Oh iya Bunda, bahkan saya sudah 49, jadi hampir 50 ya. Ya. Saya ingat Sis Desi ini selalu ada di semua Zoom yang diadakan. Ini menunjukkan bahwa semangat belajarnya sangat tinggi. Dan siap berbagi ya pagi ini sama teman-teman semua. Siap Bunda. Oke, nah kita ini adalah 4 wanita dengan baju hitam. Kita adalah wanita-wanita pejuang untuk keluarga, ya. Oke, sebelum saya memulai ngobrol-ngobrol dengan 3 wanita luar biasa ini,
berbicara tentang mengejar impian, saya mau ngajak teman-teman untuk nyanyi dulu nih ya. Dan kita ditemani 3 wanita perkasa ini ya untuk menyanyikan sebuah lagu yang akan mengajak Anda terus mengejar impian. Silakan musik. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Yeay. Pasti bisa, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa jika Anda meyakini Anda bisa. Ya, baik teman-teman, sudah semakin banyak nih yang bergabung. Saya akan mulai ngobrol-ngobrol ya dengan 3 orang tamu kita pagi ini. Nah, saya mulai nih dari Sis Fanny ya, yang dari Medan. Ya sis, boleh sharing nggak nih sama teman-teman di sini? Kan banyak orang ya, jutaan orang bergabung di HDI sudah lebih dari 27 tahun di Indonesia ya, dan
orang-orang itu join di HDI itu dibawa sama Tuhan ke dalam bisnis HDI itu dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang lewat produknya, ada yang lewat bisnisnya, ada juga karena awalnya itu nggak enak karena diajak-ajak terus sama teman, terpaksa, ada yang dipaksa-paksa sama saudaranya. Nah, kalau Sis Penny ini gimana nih ceritanya kenal HDI dan sampai hari ini? Iya Bun, jadi back then awalnya aku tahu HDI itu udah lama ya, dari 2017. Nah kemarinnya karena Beautypreneur kan kita ada acara gitu kan, ada acara Biskin workshop kebetulan di Medan. Tapi aku nggak tahu itu dari tim yang mana kan. Cuman diajak, dimintain KTP, disuruh bayar pendaftaran gitulah kan. Nah, tapi nggak diajarin bisnisnya, hanya dijualin produk-produk kecantikannya saja gitu. Kemudian itu belum viral banget sih kalau untuk Clover Honey-nya. Kita kan belum 2017 viral ya? banget. Masih bermula dari Biskin kalau itu. Nah, di tahun 2018 atau 19 gitu, kan mulai viral madunya. Nah, ketika saya mau daftar pakai ID saya, pakai KTP saya, rupanya kan udah nggak bisa, kan udah dipakai sama teman yang ngajak ke Biskin workshop itu. Nah, jadi pas tahun 2019 saya daftarnya dengan upline saya, Civera. Dia bilang KTP saya kan belum bisa didaftar. Ya udahlah, aku pikir untuk dapat harga member ya udahlah pakai KTP siapa aja. Aku kan pakai KTP teman. Ya udah kan. Belinya pakai KTP ID teman gitu. Kemudian itu hanya beli madu. Nah, jadi bermula dari beli madu, kemudian pas awal COVID mulai masuk, beli propolis untuk keluarga. Nah, pas itu juga masih di ID teman yang saya daftarin itu. Nah, kemudian Civera tanya, Dek, lu nggak mau nih coba jalanin bisnisnya dari awal 2019? Tanya gitu kan, nggak mau nih coba jalanin bisnisnya gitu kan. Aku bilang, Ci, aku nggak pandai loh kayak gituan kan. Karena kan aku cuma minum madunya aja, propolisnya belum keminum kan. Katanya coba-coba aja, sharing-sharing gitu ya kan. Ya udah aku coba tapi masih berjalan di ID teman gitu. Nah, 2019 ya. Iya, 2019. Nah, setelah itu memang kalau di ID teman kan bonusnya masuk ke tempat teman tuh. Bisa kan kita mintain dong, bonusku udah masuk nih gitu ya. Tapi kalau misalnya ada recognition, ada free trip gitu kan, saya nggak dapat dong gitu. Temennya yang dapat ya. Barusan sadar pas udah sering-sering ikut Zoom gitu kan. Iya. Nah, di tahun 2021 ini baru bisa daftar pakai nama saya sendiri di bulan 4. Jadi April 2021 ini. Nah, baru dari start 2021 April itu baru start serius di ID nama sendiri gitu. Oke, ya. Wow, ceritanya unik ya teman-teman. 2017 dijoinkan karena yang nggak tahu HDI itu apa, pokoknya ngasih KTP, jadi member gitu kan, tapi nggak diajarin apapun. 2019 diajak lagi untuk jalanin bisnisnya sama teman, tapi karena namanya masih terdaftar ya di upline yang lain, akhirnya pakai KTP teman. Nah, pakai KTP teman masih tetap bisa jadi diamond ya? Iya, kemarin di ID teman jadi diamond tuh 2 kali kan. Nah, yang ketiga kali kan recognition. Berarti nggak ada nama saya dong. Aku tanya teman, tanya upline kan. Iya dong, nggak ada nama kamu dong gitu. Terus merasa agak sia-sia nih gitu. Dari sana sempat drop sampai mulai dengan nama sendiri. Baru mulai dari nol lagi. Aduh, ini berarti harus kumpul diamond dari pertama kali lagi kayak gitu sih mikirnya. Tapi ya tetap berjalan sih sampai sekarang. Ya. Jadi 2021 bulan April baru pakai nama sendiri dan langsung jadi diamond ya, Tis? Iya, karena kan udah dilatih pas pakai ID teman kemarin. Ya, ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Penny merasa memutuskan ingin serius itu kapan? Apakah di April 2021 itu? Untuk benar-benar ikut sistemnya sih iya di April 2021 ini sih.
untuk benar-benar mengikuti sistem, karena dari kan itu kebetulan 2019 itu di Oktober, udah di akhir tahun juga kan. Jadi selama dari 2020 itu kan aku udah mulai banyak konsumsi produk dari madu, royal jelly, propolis, dan semuanya. Saya juga udah merasakan manfaat dari produknya. Yang salah satunya itu yang paling saya rasain royal jelly gitu kan. Nah dari sana saya karena dulunya saya ada sakit yang berhubungan dengan hormonal. Nah, jadi saya banyak sharing sih ke teman saya, kan ada yang tahu saya sakit hormonal gitu kan, tiroid gitu. Nah, setelah saya konsumsi royal jelly, saya merasakan manfaatnya. Nah, yang saya sharing kan hanya, aku konsumsi ini bagus loh. Aku nggak jualan sih, aku cuma sharing. Aku konsumsi ini bagus loh, gini-gini. Jadi yang lebih ku sharing kan kalau kita punya sistem sakit hormonal itu, apalagi ke cewek ya kita ya kan, yang terganggu itu masa periodnya. Jadi saya masa periodnya itu bisa 3-4 bulan baru mens gitu kan, sampai bisa lupa. Nah, jadi darah yang kotor yang terkumpul itu kan banyak. Jadi saya sempat kayak takut sih dulunya, takut infertility gitu ke depannya nanti kalau saya berkeluarga gimana ya gitu kan. Tapi pas bertemu dengan royal jelly, saya merasakan manfaatnya benar-benar bagus. Saya cuma sharing ke teman dan banyak teman yang mau coba. Setelah coba, saya ajak juga untuk bergabung di bisnis ini gitu kan. Saya ajak juga bergabung. Jadinya terbentuk deh jaringan gitu. Tapi waktu itu sharing-sharing kayak gitu, Feni belum merasa mau serius, belum ya? Karena masih baru mau memulai, jadi masih ada belum, sebagian, masih ada niat mau ke sistem, tapi juga ada kan masih ada online shop, jadi pasti ada menjual produk retail juga gitu. Ya. Terus kalau menurut Feni nih, memutuskan, oke, aku mau serius itu kapan? Persisnya, kira-kira bulan apa tuh? Dari setelah perjalanan 2017, 2019, terus Feni, oke, aku mau serius, itu di kapan? Mungkin di bulan-bulan Juni 2021. Juni-Juli ya, pertengahan tahun ini ya, baru setelah begitu dapat recognition kan semangat kita makin terbakar kan untuk lebih mau serius lagi gitu. Yes, ya teman-teman boleh catat ya tadi 2017, kemudian pakai ID teman, belum serius juga, join ulang sampai 2021 baru pertengahan tahun ini memutuskan untuk serius. Ya nih, kalau boleh tahu nih, apa sih alasan Feni gitu mau serius di bisnis ini? Kan udah punya online shop, terus orang tua juga udah punya bisnis besar yang bahkan sudah diteruskan sama kakak-kakak Feni, ada 3 orang ya, bisnis keluarga yang siap untuk diwariskan, tinggal nerima nih, tinggal ngelanjutin. Kenapa pertengahan tahun ini si Feni memutuskan mau serius nih di bisnis HDI? Iya, jadi gini Bun, saya dari dulunya dari tamat sekolah itu udah memutuskan nggak mau ikut campur dengan usaha keluarga, karena kan saya punya 3 abang nih, masa sepiring itu dimakan berempat gitu kan nggak kenyang. Jadi saya juga merasa saya kan sendiri nih cewek, nanti ke depannya pun saya kalau nikah kan keluar, nggak apa-apa lah. Jadi saya kayak dari awal udah mengalah duluan, udahlah itu bagian abang lah gitu, kalau dibagi share-nya ya udah itu bonus lah gitu kan. Jadi dari dulunya, dari tamat sekolah itu saya memang nggak mau pegang usaha keluarga, saya langsung itu cari kerjaan dari perusahaan ke perusahaan gitu, cari kerjaan dari perusahaan ke perusahaan. Tapi saya kerja di perusahaan itu memang nggak bisa lama juga, karena papa saya kan gini, papa saya kan sayang kan, karena anak cewek satu-satunya. Jadi dia sering ngajak jalan-jalan gitu ke luar negeri atau kemana gitu kan. Harus ada saya yang ikut. Kalau saya nggak ikut, dia nggak mau, dia mendingan nggak usah pergi deh gitu kan. Jadi saya sering izin cuti gitu ke perusahaan, kan nggak ada dong perusahaan yang bisa terima. Ini baru kerja udah mau cuti 2 minggu gitu, nggak ada kan. Jadinya sering kayak di warning lah gitu kan. Jadi saya mikir kalau kerja di perusahaan itu
kan nggak bebas waktu juga gitu, mau temanin papa, bisa aku mau temanin papaku nggak bisa gitu kan. Jadi saya harus cari nih yang saya bisa handle waktu saya sendiri gitu. Makanya saya memutuskan untuk dulu saya ada sama orang pasang eyelash gitu kan, facial, mini studio gitulah. Dan saya ada online shop. Nah di saat itu saya bangun bisnis kecil-kecilan saya sendiri gitu. Dari sana saya udah nggak mau kerja sama orang gitu Ya, sih, ya. Bun. Ya, jadi sudah punya online shop, ya kan? Sebenarnya udah bisa menghasilkan uang dan udah berjalan bisnisnya bertahun-tahun nih. Kok mau nih pertengahan tahun mau serius di HDI itu kenapa gitu? Emang apa yang Feni lihat dari HDI ini? Peluang bisnisnya sih. Peluang bisnisnya itu menurut saya masih besar untuk di Indonesia ini. Karena kan masih banyak kita yang belum banyak yang sadar kesehatan, tapi ya puji Tuhan karena ada pandemi ini banyak yang sadar kesehatannya. Banyak yang sadar kesehatan, jadinya kita juga, jadi menurut saya peluang bisnis di saat peluang bisnisnya itu di saat sekarang ini besar banget gitu. Nah, kalau dulu online shop saya kan saya juga harus ngambil barang dari luar negeri. Di saat pandemi ini saya juga nggak bisa ngambil barang dari luar negeri juga. Sedangkan produk kita yang di HDI walaupun impor-impor dari luar negeri, tapi kan kita tetap bisa menjalankannya gitu, Bun. Jadi peluang bisnisnya menurut saya besar sih, dan resikonya kecil dan modalnya juga kecil. Wow, logik banget ya teman-teman. Ini anak muda yang sangat cerdas. Jadi ketika sudah mengikuti beberapa Zoom pastinya ya, Feni ya, itu sudah benar-benar sebagai orang yang melakukan bisnis itu melihat dari kacamata seorang pengusaha. Dia masih muda, tapi karena dibesarkan di tengah-tengah keluarga pengusaha dan sejak lulus SMA sudah bertekad punya bisnis sendiri, jadi otaknya itu udah berjalan gitu, tidak layaknya anak muda kebanyakan nih. Ya, nih yang muda-muda catat ya. Jadi begitu melihat potensi bisnisnya, Feni sudah menggunakan kacamata dia sebagai seorang entrepreneur. Nah, ini bukan anak muda biasa ya, teman-teman. Nah, ketika memutuskan serius, apa sih hambatan yang Feni rasakan paling besar? Kalau hambatan saya sih lebih tepatnya itu dari lingkungan sih, lingkungan saya. Seperti contohnya dari keluarga. Karena dari keluarga saya kan kayak mama papa saya taunya saya jual madu, karena awal-awal kan masih mindset jualan. Taunya saya jual madu, nggak mau tahu jaringannya gimana, karena kan orang tua saya mungkin juga nggak gitu ngerti kan. Jadi taunya produk yang saya jual aja gitu. Nah, jadi kan pas pandemi gini juga banyak ya suplemen-suplemen bagus-bagus yang muncul gitu kan. Nah, nanti papa saya kan ringan telinga gitu, dibilang temannya, ini bagus loh, coba deh minum gitu. Sesama perusahaan MLM nih gitu kan. Jadi papa saya tertarik kan beli. Terus nanti saya pas ke rumah kan dibilang, tadi teman saya bilang produk ini bagus loh gitu-gitu. Terus saya beli gitu kan. Terus aku bilang ke papa, teman-teman papa itu semua sharingkan bisnis anaknya gitu kan. Tapi papa kok nggak pernah sharingkan bisnis saya gitu kan. Lah mau sharingkan gimana? Orang aku juga nggak ngerti kok, yang taunya cuma yang diminum suplemen aja gitu ya kan. Padahal kan sama aja dengan yang dibeli papa saya dengan temennya gitu kan. Sama-sama yang, ya aku bilang sebenarnya semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus. Yang penting kita konsisten aja mau minum suplemen itu gitu. Baru dari sana saya mulai jelaskan, iya produk kita ini dari ini dijelaskan ada sesuai dari presentasi kita kan. Produk kita ini dari gini loh Pak, gini. Makanya bagus kan. Nah, terlebih lagi ketika papa mama saya kemarin pas Mei Juni itu kan sempat jatuh sakit. Nah, yang saya kasih itu suplemen HDI kita, full set kan saya kasihkan semua kan. Dari sana mereka juga merasakan manfaat produknya. Nah, dari itulah baru mama papa saya bisa sharingkan ke temennya, bantu sharingkan. Kemarin saya sakit, saya minum ini loh, gitu-gitu. Dari sana baru dapat dukungan dari keluarga sih. Sebelumnya itu nggak ada yang mendukung sih, cuma taunya lu jual madu, udah gitu. Aku kalau ikut Zoom pun dibilang, ikut apa sih? Dari dulu sekolah nggak pernah ikut ginian, udah tamat sekolah, udah tamat kuliah, baru ikut ginian gitu. Jadi kayak nggak ada
nggak ada feedback bagus, cuma ya tetap saya jalanin aja gitu. Ya, ya. Jadi kita belajar sama spiritnya Feni ini ya, meskipun tidak didukung. Yang lucu papanya malah beli produk anak temennya, tapi produk anaknya sendiri, bisnis anaknya sendiri tidak dipromosikan ya. Itu Iya. sebenarnya kita, aduh gitu ya, down gitu ya. Tapi Feni terus berusaha meyakinkan ya. Jadi cara mengatasi tidak mendapat dukungan itu Feni terus ini ya, berusaha untuk meyakinkan orang-orang di sekitar Feni dengan mulai dari testimoni produk dulu kayaknya, bener nggak? Iya, aku juga cerita loh ke mama saya, "Mah, aku minum royal jelly ini efeknya gini loh." Terus aku tanya ke dokter kita kan yang di HDI, katanya iya itu detoksifikasi gini-gini. Mama saya, "Oh ya berarti bagus ya, udahlah nanti beliin satu kasih ponakan yang ini ya," gitu loh. Jadinya udah terbuka nih data, sekarang udah mulai tahu, oh royal jelly manfaatnya ini. Nanti kalau ada temennya yang kenapa ditawarin, "Oh, lu beli ini loh sama anakku," gitu loh, udah ditawarin gitu sekarang. Jadi mulai mendapat dukungan dari keluarga itu pertengahan tahun ini ya. Iya, Mei, tepatnya Juni. bulan lalu sih, kan papa mama saya 2 bulan lalu kan papa mama saya jatuh sakitnya di bulan Mei sama Juni. Nah, di Ya. bulan Mei sama Juni itu baru mulai mereka konsumsinya rutin banget tiap hari kan. Jadi pasti mendapatkan manfaatnya di 1-2 bulan setelah mereka rutin konsumsinya gitu. Ya, ya, ya. Jadi nggak putus asa ya. Hambatan terbesarnya adalah dukungan dari orang-orang sekitar. Tapi Feni sudah menunjukkan kepada kita dia terus berupaya keras sampai akhirnya mereka tahu ini produk bagus dan mulai melirik bisnisnya. Ya, didukung sama orang tua nggak menjalankan bisnis ini, Feni? Awalnya kan biasa aja gitu. Kalau sekarang setelah apalagi kemarin dapat Cash Awards kan ya pasti didukung. Oke, ya, ya, oke. Saya mau ganti bertanya kepada Sis Johanna nih. Gimana kalau Sis Johanna, bagaimana bisa mengenal HDI? Kalau saya sih kenal HDI itu November 2020. Ya, November 2020 lihat postingan teman di WhatsApp-nya biasa gitu. ya, Tapi itu juga saya langsung beli itu karena memang Oktobernya saya tuh baru pulih dari COVID. oke. Tuh. Banyak yang rekomendasiin kan, itu beli Clover, kalau Clover Honey itu bagus. Nah, begitu lihat postingan teman saya langsung tanya-tanya dulu sih sebenarnya itu belinya gimana, kata saya. Kebetulan di postingan itu memang ada 2 kilo yang waktu promo itu 2 kilo free 500 gram. Terus saya bilang, ini berapa ya harganya? Kan lumayan ya. Harganya kan lumayan ya. Nah, kalau misalnya beli 2 kilo free 500 gram, untuk ibu-ibu kayak saya gitu ya, dikasih free 500 gram, kan wah gitu. Jadi saya langsung, berapa nih harganya, kata saya. Segini Kak, katanya. Terus dia bilang lagi, tapi lebih murah lagi kalau kakak jadi member. Gimana caranya, kata saya gitu. Terus dia bilang, daftar aja Kak, ini kebetulan kalau kakak beli paket 2 kilo free 500 gram, itu nggak ada biayanya katanya. Cuman KTP aja, alamat email, segala macem lah, nomor telepon gitu. Nah akhirnya saya langsung beli saat itu juga, Oke. lengkap semuanya gitu. Itu akhir 2020 ya? Akhir pertengahan 2020. Itu kan pertama kali kenal HDI-nya ya. Lalu Ya. Selanjutnya bagaimana? Saya sih taunya itu ya ada Clover Honey, ya saya konsumsi aja gitu. Kebetulan upline saya itu nggak aktif dianya. Saya juga nggak tahu ya, saya nggak ngerti sama sekali ada bisnis. Saya cuma tahu itu ada Clover Honey, ya saya minum dan bagus, dan dirasakan bagus buat saya, keluarga, dan anak-anak saya gitu. Kalau soal bisnisnya saya sama sekali nggak tahu gitu. Taunya gimana tuh? Taunya itu kalau nggak salah si upline itu dia bilangnya kayak gini, Kak, katanya gitu,
ini sebenarnya udah beberapa lama ya, udah beberapa minggu gitu. Dia bilangnya, Kak, ini nih ada loh bisnisnya, katanya gitu. Bisnis apaan, kata saya. Saya kan nggak paham tentang bisnis, nggak suka dengan bisnis, dan nggak ngerti sama sekali ya. Terus kata saya, bisnis apaan ya? Ini tuh HDI itu ada bisnis, katanya gitu. Nanti karena dia nggak aktif, dia bilang gini, nanti saya kenalin tuh sama upline-nya kita, Sis Paulina, kata dia gitu. Nah, dia kasih nomor kontak Kak Paulina lah akhirnya. Akhirnya saya tanya-tanya sama Kak Paulina, ini gimana ya Kak ceritanya? Saya kenalin diri saya juga sih, ini gimana? Ya kita kenalan juga sih saat itu juga. Dia tanya juga, sebenarnya Kak Paulina juga nggak ngejelasin bisnisnya langsung secara gamblang ya. Karena saya juga nggak ngerti apa-apa, cuman waktu itu dimasukin ke grup Telegram, grup WhatsApp gitu. Nah di situ tuh, tapi mulai kenal, tapi nggak ngerti gitu. Nah mulai ngerti itu bulan apa tuh? Jadi dari pertengahan 2020 terus mulai ngerti, lalu mau serius kapan tuh? Nah saya inget nih. Karena saya konsumsi Clover Honey, saya kan punya abang nih di Bandung. Nah, dulu waktu zaman saya kuliah, saya pernah lihat mereka konsumsi itu Clover Honey. Kayaknya 12 tahun yang lalu gitu ya. Kayaknya di kulkas tuh selalu ada si Clover Honey itu. Nah, saya teringat, ya udah deh saya jualin aja deh ke abang saya, kata saya gitu kan. Terus saya bilang ke abang saya tawarin, dan mereka juga mau belinya, beli yang promo beli 2 gratis 1 itu. Nah akhirnya setelah itu saya kan nggak ngerti itu ya poin-poinnya apa segala macem. Pas di Desembernya itu ada tanggal sekitar tanggal 7 atau tanggal 8 gitu, masuklah ada uang masuk ke rekening saya dari Harmoni Dinamika Indonesia. Itu tuh sebenarnya receh ya Bun, cuman 387.000. Ya. Tapi seneng ya? Tapi seneng. Ini gimana ceritanya, kata saya gitu ya. Ini kok bisa dapat segini? Padahal saya kayaknya cuman ngebantu jualin ke abang saya, sama ada tuh teman saya juga, Propo Elix. Waktu itu mamanya sakit. Saya sama sekali nggak ngerti apa-apa, nggak tahu komisi-komisinya apa. Begitu dapat duit, ya namanya juga ibu-ibu ya. Begitu dapat duit, kok ada duit ya, kata saya gitu. Dapatnya dari mana ya ini? Akhirnya saya tanya-tanya sama Kak Paulina. Diajarin lah, ini dapatnya berapa persen gitu. Baru tahu ya. Baru tahu. Tapi itu nggak langsung serius kan, Sis Yana? Enggak, karena kan baru tahu, tanya-tanya doang ya. Tanya doang, iya. Nah, seriusnya kapan tuh? Seriusnya memang sih ditanya sama si Kak Paulina, Kak mau jadi manajer madu enggak? Terus saya kan bingung ya. Saya manajer keuangan, tapi kok ada manajer madu gitu. Iya. Terus ada manajer apaan ini manajer madu? Terus Kak Paulina ngelingkarin itu ya sistemnya. Jadi kakak ngajak 3 rekan ya belanja gini-gini gitu ya. Terus saya pikir bisalah itu ya kalau cuma 3 gitu. Tapi ya kan nggak semudah kalau saya pikir bisalah, saya aja bisa, masa sih yang lain nggak mau ya madu atau apa gitu ya. Di pikiran saya sih ini kan kesehatan ya, maksudnya suplemen untuk kita sehat. Siapa sih yang nggak mau sehat gitu, apalagi pas pandemi-pandemi gini gitu. Nah, saya coba aja sharing ke orang, ternyata orang mau juga gitu. Walaupun awalnya banyak yang bilang mahal gitu. Ya. Jadi mau nih ceritanya jadi manajer madu nih Januari 2000. Ditanya mau jadi manajer madu, mau, kata saya tuh gimana ya jalannya. Tapi belum, ya masih belajar, belum serius nih. Ya, Sis Yohana merasa, oke, aku mau serius, itu kapan? Mau serius itu begitu jadi manajer madu kedua kali ya, di bulan kedua kalau nggak salah. Itu udah dapet udah 1 jeti ya, 1 jeti ke atas gitu. Ini duit juga kayaknya gitu ya. Iya, kalau udah jeti mulai nih terangsang gitu ya. Oh ini gitu ternyata ada jadi duit, kata saya gitu. Makin semangat. Ya, makin semangat lah saya ya. Terus anak-anak saya juga kan
yang anak saya yang pertama itu dia alergi pagi-pagi tuh suka bersin-bersin gitu. Jadi sejak saya kasih Clover Honey, Propolis gitu sama Kids Tree, dia semakin membaik gitu. Jadi saya juga kan yang tadinya takut ke dokter, takut kan karena pandemi gitu. Begitu dikasih itu memberikan manfaat yang baik buat anak saya, ya jadi saya semakin semangat gitu. Gimana ya dapat saya nggak perlu beli lagi, dapat dari bonus, jadi yang bonus itu dipakai buat anak saya gitu. Makin semangat udah dapat 1 juta lebih. Iya. Oke, terus akhirnya ikut Zoom terus ya. Belajar Iya, terus, ikut tahu Zoom pengetahuan bisnis plan-nya dan mau serius. Iya, Bulan iya. apa mau serius nih? Saya pengen tahu nih. Bulan 3 atau bulan 3 kayaknya. Bulan 3 tahun ini ya. Bulan 3 tahun Ya. ini. Ya, bulan 3 tahun ini dan terus menjadi diamond sampai hari ini. Nah, apa kalau si Feni tadi mau mau serius itu karena dia udah memakai kacamata entrepreneur ya. Peluangnya bagus, resiko kecil, peluangnya masih luas di mana-mana, mudah ya, sistemnya udah jalan, dia benar-benar memakai kacamata seorang pengusaha karena dia memang pengusaha sebelum di HDI. Nah, kalau si Yohana ini kan wanita karir ya, yang katanya aku ini manajer keuangan bukan pengusaha gitu. Bicara manajer madu geli kan gitu. Terus gimana nih? Apa yang membuat oke, aku mau serius? Apa yang dilihat dari HDI ini? Pertama itu income-nya. Jadi kan begitu kita kerja, kita dapat income, terus income-nya itu bisa dipakai untuk sesuatu yang kita nggak perlu lagi beli gitu. Contohnya kayak saya beli vitamin, beli madu, jadi saya kan nggak perlu spend money lagi gitu untuk anak-anak saya. Terus kalau kayak kemarin tuh waktu saya ikut Zoom kan ikut Biskin. Nah kebetulan karena saya lagi pakai kan karena pandemi pakai masker tuh, jadi saya jerawatan gitu, penuh gitu jerawat saya tuh yang kena masker. Nah jadi saya pas ngelihat produk Biskin gitu, kok kayaknya tuh mahal banget ya produk ini. Tapi tuh saya pengen beli itu, cuman nggak mau pakai duit sendiri, kayaknya rugi kalau pakai duit sendiri gitu ya. Ya. Jadi rasional banget ya. Oh, maksudnya ya duitnya gitu. Ya. Bener nggak? Aku butuh duitnya untuk aku memenuhi kebutuhanku skincare, vitamin. Jadi itu yang motivasi terkuat di awal ya. Ya bener. Nah, itu memang mama-mama beneran itu. Digerakkan oleh duit. Jadi nggak perlu pakai uang dari kocek, nggak perlu minta kocek, minta dari suami, nggak perlu dari gaji dong gitu. Itu udah ada budgetnya gitu. Kalau ada uang yang kita kerja terus ada dapat duit, terus kita bisa glowing gitu kan? Kenapa enggak? Banyak gitu. Iya. Oke, nih setelah mau serius nih hambatan terbesar apa tuh Sis Yohana? Hambatan terbesar itu sebenarnya diri saya sendiri. Oke, maksudnya gimana tuh? Jadi saya itu benar-benar tipe yang nggak bisa ngomong ke orang tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya ada orang baru gitu, karena saya biasanya di balik layar dari dulu kan saya kerjanya memang di balik layar gitu. Ya. Kalau ngomong sama orang kan paling sama pimpinan, meeting gitu. Artinya ketemunya orang itu lagi. Begitu ketemu orang luar, orang baru, ngobrol sama orang tuh saya tuh kaku, nggak bisa sama sekali, nggak bisa basa-basi malah. Ya, itu hambatan terbesar. To the point gitu. Sampai akhirnya saya belajar ikut Zoom, ada komunitasnya, terus dibimbing sama upline, ikut Be Expert, jadi punya beli buku RKA waktu itu saya. Jadinya ya sembari mengalir kalau kata saya. Jadi belajar iya. Sharing ke orang juga iya gitu. Dapat duit pasti. Dapat duitnya juga. Ya, jadi hambatannya diri sendiri, tapi cara mengatasinya Yohana terus bertumbuh ya, belajar, ngikutin ritme di komunitas, terus mengupgrade diri sehingga hambatan dari diri sendiri itu bisa diatasi, terbukti dengan menjadi diamond. Itu kan bukti ya bahwa hambatan itu bisa diatasi ya. Iya. Oke, ya luar biasa ya teman-teman. Kalau Sis Feni tadi hambatannya karena dia mungkin Feni nggak ada masalah dengan komunikasi dengan orang karena sebelum di HD
Feni juga sudah seorang pengusaha ya, dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pengusaha. Tapi kalau Sis Johanna merasa masalahnya adalah yaitu komunikasi, teknik komunikasi dengan orang karena terbiasa di belakang meja begitu ya. Dan dua orang wanita ini terus bergerak untuk mengatasi hambatan terbesar mereka, dan hari ini mereka adalah Diamond Leader Qualifier. Nah, thank you untuk sementara itu dulu. Saya masih ada menyimpan beberapa pertanyaan nih. Tapi sebelumnya saya panggil Sis Desi nih. Gimana nih kalau Sis Desi, kapan sih ketemu HDI? Gimana nih cara Tuhan mempertemukan HDI dengan Sis Desi? Iya Bunda, jadi saya itu pertama kali tahu HDI itu 2017 ya. Waktu itu dari kakak saya, karena kebetulan ayah habis pasang ring jantung, jadi dikasih suplemen itu gitu. Kemudian nggak lama setelah saya kenal HDI, kebetulan waktu itu ada event BMW ya di Batu Malang seperti itu, dan saya ikut. Kemudian diajak juga untuk ikut event BES di Surabaya seperti itu. Nah, di sana itu saya melihat ya dan tertarik. Oh, ini komunitasnya bagus ya kayak gitu. Nah, cuma saya waktu itu masih ada kendala, nggak bisa terlalu intens ikut pelatihan karena di Stokis itu kan waktu itu masih offline ya, biasanya adanya malam hari gitu. Jadi di sana saya belum bisa sungguh-sungguh gitu mengikutinya. Nah, beruntungnya sejak pandemi ini ada banyak Zoom ya di 2020. Jadi saya mulai tergugah lagi untuk banyak dengar, banyak ngikuti acara-acara Zoom-nya gitu. Tambahan lagi, waktu itu pekerjaan suami saya juga sebagai di pariwisata itu juga terimbas dengan pandemik ya. Jadi saya mau menjaga agar perekonomian keluarga juga tetap stabil seperti itu. Ya, jadi 2017 sudah join, sudah ikut pertemuan nasional, tapi belum cukup aktif karena masih terkendala, nggak bisa ikut pertemuan. 2020 mulai banyak Zoom, disitulah Sis Desi mulai ini ya, aktif ya. Ya, benar Bunda. Ya, mulai melihat lebih dekat lagi dengan HDI. Nah, terus 2017 ke 2020 itu kan udah 3 tahun tuh. Nah, kira-kira nih, waktu memutuskan, oke, aku mau serius itu kapan? Di tahun berapa? Ya di 2020 itu Bunda. Jadi ketika saya banyak dengar para mentor, juga teman-teman sharing-sharing di Zoom kayak gitu ya. Ternyata Tuhan itu bawa saya bukan hanya untuk perbaikan perekonomian keluarga, tapi juga ada hal yang jauh lebih berharga saya tangkap, yaitu pertumbuhan diri gitu Bunda. Nah, selama mengikuti Zoom itu saya tuh menyadari ya banyak kelemahan di diri saya yang harus dirubah agar tidak berulang pada anak-anak saya, seperti itu Bunda. Ya. Apa tuh misalnya, boleh cerita nggak sih yang Sis Desi merasa yang perlu ditumbuhkan, yang anak-anaknya nggak boleh seperti Sis Desi? Boleh nggak sedikit ini? Mungkin bisa. Misalnya nih, satu aja misalnya. Iya, jadi kayak misalnya saya itu dulunya tuh karena juga terbiasa mungkin introvert kayak gitu ya. Jadi saya tidak terlalu banyak suka bertemu dengan banyak orang seperti itu Bunda. Jadi ketika saya belajar dari teman-teman, dari para mentor di Zoom, saya menyadari itu bukan satu hal yang positif gitu. Jadi saya harus bisa dari diri saya dulu untuk merubah diri saya, kebiasaan saya, habit-habit saya yang kurang baik itu, seperti itu. Dan ternyata saya memang merasakan ada perubahan atmosfer tersendiri ya di keluarga saya kayak gitu. Jadi kayak menular seperti itu Bunda. Ketika saya belajar
memperbaiki hal-hal apa yang perlu diimprove di diri saya, itu kayak menular gitu. Bahkan Ya, ya. hal-hal kecil seperti diajarin kita bikin RKH seperti itu, ketika saya belajar melakukannya walaupun jatuh bangun kayak gitu, tapi anggota keluarga tuh tahu bahwa kita ini harus, oh ya mulai sekarang ini harus lebih menata diri gitu loh, Ya, ya. belajar mendisiplinkan diri seperti itu. Jadi ada banyak hal yang benar-benar berguna yang saya tangkap seperti itu, Bunda. Oh, jadi alasan terkuat Sis Desi terus mau serius itu yang itu ya, mendapatkan hal-hal positif untuk pertumbuhan diri sebenarnya ya. Belum kalau tadi kan kalau Sis Feni kan bisnisnya bagus ya, masuk akal, prospektif untuk masa depan, low risk kayak gitu. Kalau Sis Yohana cuannya jelas gitu. Cuannya jelas, tapi kalau Sis di sini beda lagi loh teman-teman. Mungkin memang tertarik dengan cuannya ya, tertarik dengan bisnisnya, tapi yang mendorong dominan Sis Desi suka dan mau serius di sini itu karena komunitasnya, habitnya, pertumbuhan dirinya itu impact-nya tidak hanya untuk Bu Desi sendiri, tapi juga untuk anak-anak dan keluarga. Benar begitu kan? Ya, benar sekali, Bunda. Oke, lalu berkembang ya, berkembang ke cuan, berkembang ke yang lain-lain. Iya, itu bukti nyata, Bunda. Sehingga anak-anak juga melihat ketika kita punya pertumbuhan diri yang baik, seperti itu ya. Ada berkat-berkat spesial yang Tuhan itu juga tetap kasih gitu loh, Ya, lewat ya. berkat-berkat keuangan, seperti Ya. itu. Karena dikatakan kan, isi dompetmu tergantung dengan perkembangan dirimu. Benar ya? Amin, amin, Iya, benar. jadi kalau kita bertumbuh, mindset kita bertumbuh, karakter kita juga menjadi lebih baik, maka isi dompet kita jadi lebih baik. Begitu kata mentor Bu Desi. Amin, benar-benar saya setuju. Jadi nggak ada soal ya teman-teman, mau alasannya mau serius itu karena ada duitnya, mau duitnya, atau mau pertumbuhan dirinya, atau memang ini bisnisnya sudah sangat nyata. Ini 3 orang ini memiliki alasan yang berbeda-beda loh teman-teman. Kenapa mereka mau serius? Tapi ujung-ujungnya tetap ya, gitu. Meskipun Sis Desi ini tertarik dengan pertumbuhan dirinya di awal, tapi ternyata setelah pertumbuhan diri itu terjadi, dompetnya juga ikut menjadi naik gitu. Benar ya, Bu? Benar sekali. Nah, hambatan terbesar ketika Bu Desi mau serius itu apa sih dan gimana cara ngatasinya? Ya, hambatan terbesar itu tentunya namanya juga bertumbuh ya Bunda ya, sama kayak anak kecil sedang belajar, pasti dia banyak jatuh bangun kayak gitu. Jadi saya juga mengalami di mana ada masa-masa, oh iya ya, kok aku lalai lagi, oh aku kok nggak disiplin lagi kayak gitu ya. Tapi saya terus disemangati oleh teman-teman ya, bukan cuma oleh mentor. Jadi ketika kita dengar di Zoom itu, oh teman yang ini kok bisa begini ya. Lah, saya itu merasa kayak diangkat seperti itu ya Bunda ya. Jadi saya belajar lagi, bangkit lagi kayak gitu. Mengalahkan self-talk negatif di diri saya. Kalau tadinya saya juga mikir, aduh ini udah usia segini beneran nggak sih bisa mengupdate diri gitu ya. Tapi ternyata kalau kita tekunin ya, niat awal saya kan pingin beneran ini ya, bawa atmosfer kepada keluarga saya ya, kepada anak-anak gitu. Jadi saya tuh berusaha mengingatkan diri saya pribadi bahwa nggak ada yang mustahil, pasti bisa berubah selama kita mau berusaha seperti itu. Jadi hambatannya ya untuk supaya konsisten aja ya, mengulang lagi ya, katanya jatuh bangun tadi ya. Ya benar Bunda. Ya, bikin RKH mungkin tidak 100%, langsung bisa dilakukan 100%, dievaluasi lagi, diulang lagi sampai lebih baik setiap harinya, benar ya? Hambatannya diri sendiri sebenarnya ya. Benar Bunda. Ya, oke. Nah, ini teman-teman sudah berbagi mereka bertiga ya tentang kapan mengenal HD, bagaimana mengenal HD, lalu kenapa mereka mau serius dan cara mengatasi hambatannya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya untuk 3 orang teman saya ini adalah kapan sih mereka itu pertama kali
menjadi diamond dan memiliki pikiran bahwa aku harus diamond nih. Kenapa mereka harus jadi diamond tuh? Apa sih alasannya gitu dan kapan pertama kali itu? Mungkin dari Feni dulu nih. Oke, Bun. Jadi pertama kali diamond kalau di ID teman yang saya bilang kemarin itu di Oktober 2019. Tapi kalau yang di nama ID yang sendiri sekarang ini pertama diamond itu ya di April 2021. Kenapa berpikir untuk harus diamond? Karena setelah ikuti sistem sadar kalau diamond itu lebih, ya kalau kita capai diamond itu lebih worth it sih, karena semua perjuangan kita juga dihargai perusahaan. Seperti kan kita 3 kali diamond aja kita dapat recognition nih. Kalau misalnya masih manajer, sekarang ada sih recognition kan, tapi kalau kita jadi diamond lebih terpandang sih menurut saya gitu, dan lebih ada kestabilan di jaringan dan passive income-nya sih. Ya, jadi jawaban Feni dari awal tuh selalu benar-benar logik gitu ya. Dia benar-benar nggak pakai hati atau nggak pakai otak gitu ya. Luar biasa ya. Logik banget, jawabannya sederhana tapi memang benar. Jadi diamond tuh worth it loh. Semua dihargai 3 kali, 6 kali, 9 kali. Jadi dia benar-benar menggunakan cara berpikir seorang pengusaha nih. Wow. Kalau Sis Johanna kenapa nih? Kapan nih pertama kali diamond? Dan kenapa sih mau jadi diamond? Pertama kali jadi diamond itu di bulan Juni 2021. Gitu. Terus Kenapa sih kok mau? Mau karena kata Kak Pau, diamond itu spesial. Jadi nanti ya kayak kata Sis Feni, kalau diamond itu memang worth it gitu, karena dia pasti dapat sesuatu yang lebih banyak lagi, dapat award, dapat recognition, dapat ya banyak hal yang didapat gitu. Komunitasnya juga jadi lebih spesial gitu. Dan kita juga jadi lebih upgrade diri ya, lebih lagi. Yes, diamond itu spesial ya, diperlakukan spesial, mendapatkan ilmu yang lebih spesial, komunitasnya juga spesial dan worth it ya. Yang sama-sama capeknya, sama-sama repotnya, sama-sama kerjanya, kenapa nggak harus diamond begitu ya? Nah ini dua wanita ini jawabannya sangat logik ya, terukur, gamblang, lugas, jadi nggak terlalu rumit ya, keren. Kalau Bu Desi nih, pertama kali diamond kapan dan kenapa sih mau jadi diamond? Suaranya Bu masih termute. Oh ya, oke. Jadi saya jawab tentang mengapa mau jadi diamond dulu ya, Bunda ya. Ya. Nah, saya itu memutuskan mau jadi diamond. Saya tuh ingat arahan mentor. Kalau kita jadi diamond, kita bisa berkembang lebih lagi, pertumbuhan dirinya itu ke tingkat yang berikutnya kayak gitu ya, dan bisa jadi panutan kayak gitu. Memang setelah saya perhatikan benar juga ya. Kalau dulu kan ada tahun lalu itu ada enterpriser camp, kemudian ningkat jadi leader camp kayak gitu ya, dan saya itu melihat bahwa ketika kalau orang jadi diamond itu ada event-event, ada pertemuan-pertemuan Zoom yang juga spesial untuk mereka kayak gitu ya. Jadi saya bilang, oh iya saya kepingin gitu, dan saya itu memutuskan beneran kepingin karena saya juga ingin buktikan sama keluarga, sama anak-anak. Saya ini lagi praktek tentang the power of dream gitu loh. Jadi kalau kita punya keinginan yang kuat, bisa terrealisasi. Tinggal sekarang gimana kita berlatih konsisten kayak gitu untuk terus punya keinginan kuat seperti itu gitu Bunda. Jadi saya latih diri saya sendiri dan akhirnya benar saya bisa diamond di bulan Februari 21 dan saya sudah 7 kali stabil, bisa dapat cash award, sudah dapat jasnya juga, sudah dikirimi jasnya kayak gitu ya. Jadi satu kebanggaan, satu satisfaction sendiri, dan yang terutama saya bisa membuktikan kepada anak-anak bahwa iya kita bisa. Buku The Power of Dream itu enggak luar biasa. Iya, ternyata bukan cuma kata-kata seperti itu. Ya. Luar biasa, ini dalam banget loh teman-teman. Saya merinding dengernya ya ketika Sis Desi mengatakan bahwa saya ingin menunjukkan kepada anak-anak saya gitu kekuatan sebuah impian.
bahwa tidak ada impian yang sulit untuk diwujudkan saat kita benar-benar mengerjakan atau membayar harganya ya, benar ya. Meskipun jatuh bangun untuk bisa membuat RKH itu dikerjakan 100%, ya, melakukan kebiasaan-kebiasaan baru ya, Sis Desi, terus ini loh teman-teman yang membuat saya merinding itu ya, menunjukkan kepada anaknya the power of dream. Ya, karena apa? Ketika anak-anak itu bertumbuh besar, pasti mereka itu punya impian, ya. Mereka punya impian dan mereka ingin mewujudkan impiannya. Nah, Bu Desi ini ingin mengajarkan kepada anak-anaknya dengan contoh nyata, ya, dengan tidak hanya menasehati dengan kata-kata, tapi memberikan contoh nyata, ya, dengan semua keterbatasan yang katanya tadi apa Bu? Introvert, ya. Faktor usia, dengan semua keterbatasan ini, tapi karena power of dream ini sangat kuat dan dikerjakan apa yang harus dikerjakan, anak-anak melihat dari dekat ya Bu apa yang Ibu perjuangkan. Benar sekali Bunda. Ya. Dan ini motivasi utamanya itu di situ Bu Desi ini. Ini yang karena kita sama-sama ibu ya Bu Desi yang punya anak-anak. Ya. Thank you ya sudah berbagi. Pencapaiannya juga 3 orang wanita ini semua sudah recognize ya teman-teman dan juga sudah mencetak cash award Diamond Leader. Wow, luar biasa. Oke. Pertanyaan terakhir nih karena ini udah jam 8 lewat ya. Terakhir dan ini yang terpenting ya teman-teman. Pada saat serius dan mau memutuskan menjadi diamond nih ya. Pastikan hambatan itu tidak satu kali datang misalnya. Satu kali hambatan itu datang diselesaikan, terus selesai, nggak ada hambatan lagi, kan nggak kayak gitu ya teman-teman. Pasti ada lagi, misalnya kalau Feni pertama nggak didukung lingkungan, terus kemudian dia masuk ke komunitas yang lain, mungkin nggak didukung lagi, atau ada hambatan yang lain. Saya tahu kenapa hambatan itu nggak pernah berhenti, karena saya juga ngalami. Saya juga ngalami, setiap tahun pasti ada tantangannya. Nah, apa sih yang membuat teman-teman sampai hari ini terus berada di bisnis HDI? Terus. Setiap hambatan yang datang, teman-teman terus mengatasinya. Buktinya apa? Buktinya setiap bulan diamond nih, teman-teman. Ya, mereka mempertahankan setiap bulan diamond bukan sesuatu yang tanpa hambatan loh, tapi mereka tetap menjaganya nih. Mungkin dari Feni nih, apa yang membuat Feni terus mau stay di bisnis ini sampai hari ini? Iya Bun. Jadi yang pertama kayak saya bilang kan hambatannya dari keluarga. Tapi dari sisi teman juga ada kayak dihindari teman gitu kan. Nah, yang pertama saya mau jadi bukti juga untuk teman yang udah menolak saya yang pertama gitu kan. Jadi nggak dibilang panas-panas tai ayam. Terus yang kedua ya itu ingin punya time freedom karena kan seperti kemarin kalau papa mau ajak jalan-jalan harus cuti, harus izin gitu, butuh izin yang harus di-approve. Kalau saya di bisnis ini kan nggak perlu butuh izin dan bisa dikerjain dimanapun dan kapanpun gitu. Nah selanjutnya di sini saya juga melihat ada prospek dan ada potensi yang bisa saya dapatkan untuk saya yang membahagiakan dan yang mengajak papa mama saya yang untuk jalan-jalan gitu, bukan lagi papa mama saya yang ngajak saya untuk jalan-jalan gitu. Jadi di sini saya merasa saya bisa mendapatkan semua itu untuk kembali untuk membahagiakan kembali orang tua saya gitu. Jadi nggak melulu papa saya yang ngajak, jadi sekali-sekali saya yang ngajak gitu loh. Wow, jadi mau ajak jalan-jalan orang tua keliling dunia, membahagiakan mereka kan itu uangnya nggak kecil ya, Sis Feni. Ya, iya. Ini bisa melihat ya bahwa bisnis HDI ini bisa mengcover semua itu. Saya melihat bisa sih, karena dari contoh-contoh leader kita yang udah sukses juga, itu semua kan berhasil didapat, bukannya hanya suatu target yang tidak bisa digapai sama mitra-mitra dari perusahaan HDI, tapi udah ada buktinya di depan mata kan. Jadi kalau leader kita bisa, kita pasti juga bisa gitu. Menurut saya begitu sih Bun. Yes. Jadi tapi benarkah kalau hambatan itu tidak hanya bulan-bulan lalu, sampai bulan ini juga
terus ada tantangan dan hambatannya? Iya Bun, terus ada tantangan dan hambatan. Karena kalau kita nggak diuji, nggak diasah, nggak tajam dong. Yes, top banget ya, super banget ya. Dan meskipun setiap bulan ya, setiap hari selalu ada hambatannya, karena impian Feni ingin menjadi anak yang suatu hari Feni membahagiakan kedua orang tua yang hobinya jalan ya, dan itu tidak murah ya. Feni terus bertahan dan mempertajam kemampuannya, terus naik step by step menuju puncak di bisnis HDI. Wow, inspiring banget. Thank you Feni sudah berbagi. Ya, nih kalau sis Yohana bagaimana? Kenapa? Kan sudah sibuk nih punya karir ya. Hambatannya dari diri sendiri, iya, mungkin dari waktu seperti yang di-sharingkan tadi ya. Tapi buktinya sampai hari ini menjadi diamond leader setiap bulan. Apa sih yang membuat sis Yohana tuh kekeh gitu, tetap stay di bisnis ini? Kalau saya sih pengen nyekolahin anak-anak saya ke luar negeri. Amin. Saya punya mimpi. Saya dulu pengen banget sekolah tuh ke Jerman. Tapi ya mungkin dari biaya juga gitu. Tapi saya pengen anak-anak saya tuh bisa lebih dari apa yang saya dapat. Kalau misalnya saya mengandalkan gaji saya gitu, dihitung-hitung mungkin bisa gitu, tapi ya memang harus irit banget gitu, semuanya harus pas posnya gitu. Kita nggak bisa spare waktu bersama, jalan-jalan mungkin nggak bisa, even makan pun keluar nggak bisa gitu. Jadi saya mau pos-pos keuangan itu pas gitu, supaya anak saya punya uang gitu. Supaya saya juga bisa ngumpulin uang untuk anak-anak saya kuliah nanti di luar sana. Sorry ya Bun, saya jadi... Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, yang berawal dari hanya mengkonsumsi madu, tidak tahu sama sekali tentang bisnis, tapi di dalam perjalanannya sis Yohana menemukan bahwa impian yang mungkin sempat diragukan untuk bisa diwujudkan ya, sempat ragu, ya bisa sih, tapi harus ngirit sana sini ya untuk bisa menyekolahkan anak-anak luar negeri. Tapi setelah belajar banyak, mengikuti banyak pertemuan, menguasai bisnis plan HDI, melihat potensi dan bukti juga, Yohana menemukan bahwa bisa loh lewat bisnis ini mewujudkan impian anaknya untuk kuliah di luar negeri. Ya, jadi impian itu bertumbuh ya, yang awalnya hanya untuk beli baskin, awalnya cuma beli madu gratis, bertumbuh luar biasa. Hari ini sis Yohana bertahan di bisnis ini karena melihat potensi yang luar biasa di bisnis ini untuk masa depan anak-anaknya. Seperti itu ya? Iya, karena saya lihat mentor saya CI Ing aja bisa gitu beli rumah, beli mobil dari bisnis ini. Jadi saya punya keyakinan kita pasti bisa, semuanya pasti bisa kalau kita berusaha dan berdoa. Yes, ya. Inilah yang disebut pejuang keluarga ya teman-teman. Dengan semua hambatan dan keterbatasan, mereka bertahan karena mereka tahu apa yang mereka cari di bisnis ini. Tentu saja impian bertumbuh menjadi begitu kuat, keyakinan bahwa bisnis ini bisa memberikan apa yang mereka cari setelah mereka memiliki pengetahuannya ya teman-teman. Mereka mengikuti sistem pelatihannya, menguasai bisnis plan-nya, tahu step-step apa yang mereka harus kerjakan, sehingga tumbuhlah keyakinan bahwa bisnis ini bisa memberikan apa yang mereka cari. Nah, dulu tidak ada pikiran dari sis Yohana bahwa ada sebuah bisnis seperti ini. Taunya cuma madu aja. Ya, kenapa tidak memiliki impian di bisnis HDI? Seperti banyak orang di luar sana, seperti banyak rekan kerja dan pelanggan kita,
Jangankan memikirkan uang ratusan juta ya di bisnis ini, memikirkan 1 juta dari HDI ada, mereka tidak melihat gitu ya. Kenapa? Mereka tidak memiliki pengetahuannya. Itulah kenapa pentingnya teman-teman di sesi-sesi acara seperti hari ini Anda tidak hadir sendiri, tapi membawa banyak orang untuk masuk ke dalam pelatihan-pelatihan yang sudah kami sediakan. Kenapa? Hari ini kita belajar dari Sis Johanna ya, bahwa pengetahuan itu memberikan satu visi, ya, membuat mata yang awalnya tidak bisa melihat jadi bisa melihat sesuatu karena adanya pengetahuan. Benar begitu ya, Sis ya? Iya, benar, Ya, Bun. ya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak sih, Bun. Saya nanti mewek lagi. Ya, oke. Thank you, Sis Johanna. Satu motivasi yang sangat kuat ya untuk anak-anak. Kalau Sis Desi, apa nih yang membuat terus bertahan sampai hari ini? Iya Bunda, kalau saya ini memutuskan terus bertahan di bisnis ini karena saya terus mengingatkan diri saya ya, justru adanya tantangan itu saya harus melihatnya dari segi positifnya. Dengan adanya tantangan berarti saya sedang dilatih konsistensi saya kayak gitu, dan saya harus lulus kayak gitu karena saya kepingin mencontohkan kepada anak-anak saya tentang konsistensi seperti itu. Apalagi kita sudah yakin bahwa bisnis HDI ini bisnis yang tepat. Kita sudah ada di kendaraan yang tepat untuk bisa mencapai financial freedom nantinya seperti itu. Dan kalau kita sudah punya keyakinan ini kendaraan yang tepat, ya tinggal terus latihan aja untuk menghidupi impiannya dengan kuat, terus terbuka terhadap setiap arahan-arahan dari mentor seperti itu. Jadi walaupun mungkin tidak nyaman, harus keluar dari zona nyaman saya, tapi di sanalah kita justru dilatih seperti itu, Bunda. Ya. Sekali lagi, apa yang membuat alasan Sis Desi untuk bertahan juga semua berawal dari pengetahuan yang sudah Bu Desi dapatkan ya dari berbagai macam pelatihan ya. Tanpa pengetahuan tentang betapa bisnis ini sangat luar biasa, nggak mungkin 3 wanita ini memutuskan untuk berjuang di bisnis ini. Ya, teman-teman, penting banget buat Anda semua tidak hanya menawarkan produk kepada prospek atau downline Anda, tapi juga memberikan satu understanding secara berkelanjutan, terus-menerus. Setiap acara yang sudah kami desain setiap bulannya, selama sepanjang awal sampai akhir bulan di sepanjang tahun 2021, sudah disediakan oleh komunitas kita untuk membantu teman-teman melakukan transfer mindset. Sehingga orang-orang yang awalnya seperti Bu Desi ya, yang merasa punya keterbatasan, tidak mampu untuk mencapai yang apa dia capai hari ini, bertumbuh keyakinan dan kemampuannya. Orang-orang seperti Bu Yohana ya, yang awalnya ya cuma tahu ini madu, tidak melihat, tidak tahu bisnis, sama sekali tidak pernah berbisnis, tidak tertarik bisnis, apalagi MLM. Tapi karena terus-menerus mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pelatihan, dan disupport oleh upline-nya, oleh mentornya, maka bertumbuhlah pengetahuannya, bertumbuh juga keyakinannya, bertumbuh juga impiannya. Yang awalnya hanya ingin mendapatkan 1 juta, 2 juta untuk membeli madu, membeli skincare supaya glowing, hari ini sudah bertumbuh impiannya untuk bisa memiliki dana pendidikan untuk menguliahkan anak-anaknya ke luar negeri. Begitu pula dengan Sis Feni ya, yang mungkin awalnya ya hormonal saya terbantu dengan produk. Lalu sebagai anak muda yang suka duit ya, karena online shop gitu, mulai coba-coba menjadi diamond, dapat duit. Nah, kacamata bisnisnya mulai melihat ke masa depan. Ini bisnis worth it banget untuk ditekuni. Dan bisa mewujudkan impiannya untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya yang hobinya keliling dunia. Dan itu nggak kecil biayanya ya teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman, selalulah Anda mengundang prospek pelanggan Anda ke acara-acara untuk Anda punya alat untuk menumbuhkan rekan kerja Anda semua. Sehingga mereka akan bertumbuh menjadi
orang-orang luar biasa seperti 3 orang tamu kita ini ya, teman-teman. Jadi jangan hanya nawarin madu ya, jangan hanya nawarin produk, tapi teruslah ajak mereka masuk ke dalam komunitas kita dan biarkan mereka mendapatkan pengetahuan secara berkelanjutan seperti 3 orang wanita kita yang menjadi tamu kita pagi ini. Ya, oke, saya tahu teman-teman ingin bertanya langsung ya pada mereka. Kita akan buka question and answer ya. Tapi sebelum saya buka pertanyaan, silakan teman-teman klik ketik di kolom chat, atau nanti kalau teman-teman ingin langsung unmute dan langsung nanya sama mereka bertiga boleh ya. Tapi sebelumnya saya ingin membagikan informasi next event ya di minggu ini. Apa acara-acara yang sudah kami siapkan untuk membantu Anda ya, memberikan informasi, melakukan transfer mindset, menumbuhkan pola pikir dan juga keahlian dari orang-orang yang ada di dalam tim Anda. Apa acara minggu ini? Silakan Bli Ari mungkin bisa membantu untuk ya, inilah upcoming event ya minggu ini. Yang pertama, kita lihat apa yang akan ada. Ini ya buat teman-teman yang ingin membawa prospeknya atau rekan kerja barunya yang belum mengetahui apa itu bisnis HDI, tapi teman-teman atau prospek Anda hanya bisa mengerti bahasa Mandarin. Wow, keren ya komunitas kita ini. Kita menyediakan satu sesi Business Opportunity Session dalam bahasa Mandarin. Wow, keren banget loh teman-teman. Jadi kalau kemarin, aduh nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia, ini kita akan sediakan besok tanggal 28 Oktober ya, dengan Sis Yunis Tan dari Jakarta akan memberikan sesi presentasi Business Opportunity Session dalam bahasa Mandarin. Wow, ini terobosan luar biasa di komunitas kita ya. Teman-teman yang prospeknya banyak yang hanya mengerti bahasa Mandarin, catat ya, besok ikuti bos spesial kita dalam bahasa Mandarin. Selanjutnya, event kita selanjutnya adalah bagaimana mengubah hobi jadi profesi. Wow, dengan Sis Catherine special guest-nya ya. Dibawakan oleh Sis Putri Ayu dan dengan host Sis Iren dari Batam. Hobi jadi profesi. Bawalah semua rekan-rekan Anda ya yang misalnya baru pelanggan atau baru join untuk bagaimana cara memulai bisnisnya dengan mengikuti acara reseller ini, yaitu bagaimana mengubah hobi jadi profesi di tanggal 28 Oktober ya, hari Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Next. Banyak sekali. Wow, yang ini juga di hari Sabtu jam 7 malam. Business Opportunity Session melalui Telegram. Ya, kalau hari Kamis tidak bisa join karena berhalangan waktu, ya kalau menggunakan chat Telegram ini teman-teman lebih fleksibel ya. Acara ini digelar jam 8 malam. Jam 7 malam ya, tapi kalau seandainya prospek Anda mau membuka Telegramnya di jam 9 malam, bisa ya, karena kan terrecord di chatnya. Maintain your economy in 2021 with network business. Bersama milenial kita, Amadia Gabriel. Wow, dengan posenya yang keren banget ya teman-teman. Nah, inilah next event kita di awal bulan November. Teman-teman, 3 orang wanita yang tadi berbagi memiliki pengetahuan yang cukup sehingga mereka bisa membuat sebuah keputusan untuk serius. Anda mau nggak punya 3 orang rekan kerja seperti Fanny, Johanna, dan Sis Desi? Mau kan? Nah, kalau Anda mau memiliki rekan kerja yang memiliki mindset yang benar seperti mereka, jangan lewatkan 5 training dasar ya, di tanggal 1 sampai tanggal 7. Semua orang, semua diamond, semua orang sukses di bisnis HDI pasti melewati 5 training dasar. Kalau Anda tidak mau mengikuti 5 training dasar, ya, bagaimana Anda bisa mengajak prospek Anda memasuki 5 training dasar, teman-teman? Tanpa 5 training dasar, tidak ada fondasi yang kokoh di dalam bisnis Anda.
Nanti jawabnya gini, gitu, karena Anda tidak memiliki pengetahuannya. Jadi 5 training dasar ini wajib untuk Anda ikuti. Buat teman-teman yang masih merasa kesulitan untuk mengajak rekan kerjanya aktif, cek dulu. Sudah ikut 5 training dasar belum mereka? Kalau mereka masih alot untuk diajak aktif, dan ternyata faktanya mereka belum mengikuti 5 training dasar, atau aktif sebentar hilang, diamond 1 kali terus hilang, itu tanda-tanda mereka belum mengikuti 5 training dasar. Belum 2 kali, belum 3 kali. Oke? Jadi, kenapa 5 training dasar selalu diulang-ulang setiap bulan sepanjang tahun, puluhan tahun? Anda pernah bertanya nggak, teman-teman? Bosen nggak sih? Gitu. Karena inilah fondasi dari bisnis Anda. Tanpa Anda membawa mereka ke dalam 5 training dasar, maka mereka mungkin hanya berhenti sebagai pelanggan madu aja. Ya, oke, catat ya, 1 sampai 7 November, jam 7 malam. Ikuti sampai selesai. Dan pastikan tidak hanya Anda yang ikut, tapi juga Anda membawa banyak rekan kerja Anda masuk ke dalam 5 training dasar. Dan jangan lupa, masih ada grand prize 10 juta buat Anda yang banyak mencetak diamond di bulan ini sampai akhir tahun 2021. Oke, menangkan 10 juta, 3 juta, dan 2 juta ya. Di luar bonus Anda, di luar recognition, di luar cash award, di luar lain-lain. Aduh, duit terus ya di HD ini. Luar biasa. Grand prize 10 juta. Next. Oke, ada apa lagi? Nah, ini ya penting banget buat kita sebagai seorang pengusaha terus update. Seperti yang dikatakan Bu Desi ya. Pertumbuhan diri adalah awal dari pertumbuhan rekening Anda. Oke, Anda tidak bertumbuh, karakter Anda tidak bertumbuh, mindset Anda tidak bertumbuh, pengetahuan Anda tidak bertumbuh, maka saldo Anda juga tidak akan bertumbuh. Ya, baca buku itu wajib buat orang yang ingin sukses di bisnis HDI. Anda nggak mau baca buku, berarti Anda menolak sukses di bisnis HDI. Jangan khawatir teman-teman, ada baca buku pagi hari, petang hari, dan malam hari. Keren nggak sih? Pagi hari setengah 8 Anda bisa mengikuti. Nah, lagi membaca buku Why Winner Win. Ini adalah nutrisi tinggi untuk leher ke atas. Ya, teman-teman, ingat ya, apa kata sebuah buku? Bahwa nasib Anda ditentukan oleh karakter Anda. Karakter Anda dibentuk oleh kebiasaan Anda. Kebiasaan Anda dibentuk oleh tindakan-tindakan yang setiap hari Anda kerjakan. Dan tindakan yang Anda pilih setiap hari untuk Anda lakukan ditentukan oleh mindset Anda. Dan mindset Anda ditentukan oleh buku apa yang Anda baca. Pelatihan apa yang Anda ikuti, siapa mentor Anda, dan lingkungan apa yang Anda ikuti. Jadi membaca buku ini bicara tentang nasib loh teman-teman. Teruslah bertumbuh bersama komunitas kita. Di sore hari jam 6:30 malam, buat Anda bisa mengikuti baca buku bersama ya. Lagi membaca buku The Master of Recruiting. Ikuti aja, hanya 30 menit. Kita nggak ngajak Anda lama-lama. Ya, ingat ya, baca buku bicara tentang nasib Anda ya. Kelihatannya cuma setengah jam membaca buku, tapi itu menentukan nasib Anda. Oke, malam hari ada sesi baca buku lagi bersama para eksekutif Diamond Above ya. Kalau para eksekutif membaca buku, makanya cepet-cepet ya, ini 3 orang Diamond cepet naik menjadi eksekutif Diamond supaya Anda bisa mengikuti kelas membaca buku yang di malam hari. Ini keren banget karena yang membawakan adalah Pak Haryandi Talan. Anda akan ketagihan ya teman-teman baca buku. Oke, itu informasi yang saya bagikan kepada teman-teman next event. Baik, thank you Bli Arif. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Apakah sudah ada pertanyaan di kolom chat? Saya akan coba cek ya. Atau ada nggak sih yang mau langsung nanya kepada 3 wanita keren ini? Oke. Ya, kebanyakan di sini semuanya terinspirasi ya.
Ya, terbukti manajer keuangan yang handal ini, Bun, benar-benar dihitung mana yang cuan. Wow. Ya, oke. Ya, pertumbuhan diri menentukan pertumbuhan rekening. Yes. Ada Cik Iing nih yang raise hand. Wah, silakan Cik Iing, mau langsung nanya nih. Iya, kapan lagi bisa langsung tanya ya? Yes. Ya, tadi kan teman-teman udah pada sharing tantangannya di setiap pekerjaan, bukan cuma di bisnis ini, pasti ada yang namanya kejenuhan. Kejenuhan, terus rasanya mentok gitu kan ya, mentok ya. Bisa dipahami ya kata mentok ya, bukan mentok ya. Kalau mentok itu enak digoreng ya. Ya, jadi apa nih tips dan triknya dari Sis Feni, Sis Yohana, Bu Desi? Apa sih yang bisa membuat teman-teman ini kembali mengingat akan impian dan apa ya, balik lagi gitu. Saat mentok ya. Gitu. Saat jenuh, saat mentok tuh ngapain sih gitu. Terus yang bikin balik tuh apa gitu. Thank you. Thank you, sis. Silakan nih, siapa mau jawab dulu? Saya dulu ya, Bun. Boleh, boleh. Kalau di saya, kalau pas lagi mentok, ya puji syukur ada upline kan yang selalu ngingatin deadline. Kalau pas akhir kan selalu diingatin deadline-nya, Dek, tolong dicek dulu gitu kan. Terus saya juga merasa punya tanggung jawab terhadap downline saya yang aktif gitu. Jadi kalau misalnya saya mentok, gimana downline saya gitu yang saya pikirkan. Dan sama yang mau saya capai. Contohnya bulan 12 ini kalau lancar-lancar, puji Tuhan kan bisa capai itu Control of the Sea yang ke-9 kali diamond. Jadi kan udah tertanam nih di mindset kan bahwasanya bulan 12 itu harus udah capai gitu. Jadi kalau udah mentok-mentok ya diingat lagi gitu. Kebetulan wallpaper saya pencapaian-pencapaian yang ingin saya gapai gitu. Jadi selalu teringat sih. Tapi yang paling utama saya memikirkan kalau saya aja mentok atau stop gimana downline saya gitu. Berarti mereka lebih down lagi dong gitu sih. Jadi nggak mau melihatkan kementokan yang saya alami gitu. Jadi selalu cari cara lagi. Oke, ya. Jadi punya rasa tanggung jawab ya terhadap rekan kerja yang sudah diajak. Bukan hanya memikirkan aku lelah, aku mentok, aku capek. Bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi karena kita sudah punya tanggung jawab pada rekan kerja, begitu ya. Jadi mentoknya jadi hilang. Iya. Oke, keren banget. Ya, thank you. Ya, kalau si Johanna gimana? Kalau saya jujur bulan ini saya mentok beneran. Lalu apa yang membuat terus ini fight? Yang buat saya itu support dari upline sih. Oke. Selalu support saya dan ngerti posisi saya juga. Karena mau gimana pun saya juga kan punya tanggung jawab juga moral dan ke perusahaan tempat saya bekerja gitu. Tapi upline selalu dukung saya gitu. Wow, ya. Nah, terus kalau mentok nanti saya lihat anak saya lagi, terus saya ingat, oh ya saya punya mimpi, kata saya. Yes. Ya, dan kayak kata Sis Feni tadi, tanggung jawab juga ke downline kita gitu. Mereka kan tanya-tanya juga, Kak ini gimana ya, Kak gitu. Jadi selalu nanya-nanya ke saya, mereka aja mau gitu, mereka mau bertumbuh, mau apa ya, mau jual produknya juga gitu. Kenapa saya nggak mau lagi lebih berusaha lebih giat lagi gitu. Yes, ya ada rasa tanggung jawab di situ ya. Jadi membuat kita jadi lebih kuat untuk melanjutkan perjalanan. Thank you. Kalau Bu Desi gimana nih? Pernah mentok? Kalau saya, kalau pas jenuh itu ya saya ingat aja arahan dari mentor, disuruh dengerin YouTube atau baca buku kayak gitu ya. Terus kalau tanggung jawab itu saya bukan cuman
kepikiran downline, tapi justru saya tuh berpikirnya kita ini kan sedang dilihat ya oleh banyak pihak, oleh downline, oleh keluarga, bahkan oleh upline kayak gitu ya. Dan mereka itu bukan cuma sekedar nonton, ada banyak orang yang mendoakan kita kayak gitu ya. Jadi saya yakin, masa sih sudah didoakan oleh banyak pihak, para mentor loh berdoa buat kita kayak gitu ya. Masa sih tidak bisa kayak gitu. Jadi itu hanya the matter of practice sendiri gitu loh. Kita berlatih untuk diri kita sendiri gitu untuk mengatasi rasa jenuh, mengatasi tantangan seperti itu. Dan saya percaya dengan doa dari banyak orang pasti itu juga sangat membantu, sangat mensupport kita. Wow, Seperti itu, jawaban Bunda. Bu Desi ini dalam banget ya. Bener-bener menusuk gitu ya, dalam banget. Didoakan banyak orang ya, itu hanya mirror of diri sendiri ya, kita tinggal cuma melawan diri sendiri. Wow, itu bahasa-bahasa yang dalam buat saya ya. Thank you Bu Desi. Oke, Sis Iing, semoga terjawab ya. Puas. Puas ya. Thank you. Oke, dalam banget ya. Oke. Nah, bagaimana nih? Apakah ada pertanyaan yang lain? Oke. Tidak ada ya. Semuanya memberikan satu respon positif ya di grup ya, tentang apa yang disampaikan oleh 3 orang teman kita ini. Ya, teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa sudah cukup jelas ya apa yang bisa kita belajar hari ini dari Sis Feni, Sis Johanna, dan Bu Desi pagi ini tentang bagaimana mereka bisa melawan semua keterbatasan yang mereka miliki. Apakah Anda semua, ada 75 orang ya yang masih bertahan di sini? Saya tahu ya, Anda semua enterpriser HDI dengan berbagai macam background, dengan berbagai macam usia, ya, dengan lingkungan Anda yang berbeda-beda dan Anda memiliki tantangan Anda masing-masing. Tapi saat Anda tahu kemana Anda menuju bersama bisnis HDI ini, maka akan bisa menghadapi semua hambatan dan tantangannya. Yang membuat kita bisa memiliki kekuatan untuk bisa bertahan dan terus menuju puncak di bisnis ini adalah ketika Anda memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa meyakinkan diri Anda sendiri. Perlu nggak aku melanjutkan perjalanan ini? Jadi motivasi itu jangan Anda harapkan selalu dari mentor atau orang lain. Tapi temukanlah motivasi itu dari diri Anda sendiri. Setiap dari kita dibawa masuk ke dalam bisnis ini dengan cara yang berbeda-beda oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ada yang dari produknya, ada yang suka komunitas dan pendidikannya, atau ada juga yang memang dari awal sudah jatuh cinta sama bisnisnya. Ya, bermacam-macam. Tapi saya juga mempercayai dan melihat fakta, impian yang dimiliki oleh kita, oleh saya, oleh Anda dan kita semua tidak impian yang statis ya. Impian kita juga bertumbuh. Impian dari Sis Johanna yang awalnya hanya untuk bisa membeli madu dan skincare secara gratis, dengan bertambahnya pengetahuan, bertambahnya kompetensi dia di bisnis ini, impiannya bertumbuh untuk bisa mewujudkan keinginan dari anak-anaknya untuk sekolah di luar negeri. Begitu pula dengan Feni ya, yang awalnya ya ini bisnis aku jalani, bagus. Bertumbuh, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan bisa mencapai satu kondisi di mana ada hari di mana dia yang mentraktir orang tuanya keliling dunia. Dan begitu pula Bu Desi ya, awalnya hanya menyukai komunitasnya, hari ini sudah bertumbuh untuk dia meninggalkan legacy kepada anak-anaknya. Bahwa the power of dream itu nyata. Dan dia tidak hanya menasihati anak-anaknya dengan kata-kata. Impian terbesar dari Bu Desi adalah dia bisa meninggalkan satu warisan, satu kultur di dalam keluarganya, satu spirit, suatu contoh nyata. Ini loh, Mama juga bisa.
bahwa saat kamu membayar harganya, kamu bertumbuh secara konsisten, kamu bertumbuh, kamu mau baca buku, meningkatkan semua kompetensimu, maka tidak ada impian yang tidak bisa kamu raih. Itu dalam banget loh, teman-teman. Itu lebih dari sekedar uang ya, itu lebih dari sekedar materi. Apa yang Bu Desi ingin wariskan kepada anak-anaknya, itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Dan Anda tidak bisa membeli di luar sana. Bu Desi membayarnya dengan dia terus memaksa diri menerobos semua keterbatasannya. Introvert, tidak tahu bisnis, tidak suka bergaul dengan orang, tidak memiliki kemampuan berbisnis, tapi dia terus melawan, ya, berjuang terus memperbaiki hanya untuk memberikan warisan kepada anaknya. Contoh nyata supaya anak-anaknya nanti di masa depan menjadi pribadi-pribadi luar biasa yang terus bertumbuh untuk mencapai impiannya. Teman-teman, pagi ini kita banyak belajar ya dari 3 tamu kita pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Saya percaya di antara Anda akan mengalami satu terobosan jika Anda benar-benar tidak hanya menggunakan mata dan telinga Anda, tapi Anda juga menggunakan hati Anda untuk bisa menyerap apa yang kita pelajari dari 3 orang tamu kita ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pagi ini, dan saya Bu Istri ya, dari Serang, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil, dan jika itu ada, semuanya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jika ada kesalahan, itu karena kekurangan saya sebagai manusia. Terima kasih teman-teman semuanya untuk kebersamaannya di acara Why Diamond. Terus temukanlah alasan Anda untuk bertahan di bisnis ini dan kita sukses bersama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Piskin Beauty Clubs. Terus dukung dan terhubung dengan kami dengan cara memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti acara kami berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Piskin Beauty Clubs. Terus dukung dan terhubung dengan kami